Suatu hari, setelah berpikir panjang, Pak Tua memutuskan mengunjungi Hoang, putranya, yang telah merantau ke kota sejak masih muda. Ia menyiapkan motor tuanya, kendaraan yang setia menemani selama bertahun-tahun. Meski kini sudah usang dan ringkih, namun baginya, motor itu adalah segalanya. Satu-satunya harta yang bisa ia bawa untuk mengunjungi putranya di kota. Ia merogoh saku celananya. Hanya ada beberapa koin dan ponsel butut. Itulah harta terbesar yang ia miliki. Saat motor tuanya melaju di jalanan desa, hatinya penuh harap dan keyakinan pada putranya. Ia yakin Hoang akan senang melihatnya datang. Ia membayangkan akan disambut hangat oleh putranya. Meski kehidupan Hoang kini mungkin sangat berbeda dengan kehidupannya yang sederhana. Perjalanan panjang dan melelahkan, namun hatinya tetap dipenuhi harapan sederhana. Tujuannya adalah sebuah apartemen mewah, tempat Hoang tinggal. Tempat yang tak pernah ia bayangkan akan kunjungi. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal sawah, jalan setapak berdebu, dan kini ia akan bertemu putranya di tempat yang serba gemerlap dan modern. Ketika Pak Tua tiba di apartemen, hari mulai senja. Gedung-gedung tinggi menjulang bagai tembok beton raksasa. Di tengah kota, sinar mentari sore memantul di jendela-jendela kaca apartemen, menciptakan keindahan yang dingin dan tak berperasaan. Pak Tua berhenti di depan gerbang apartemen. Matanya terpaku pada orang-orang yang lalu lalang. Mobil-mobil mewah yang melintas. Ia merasa tertegun dan ragu untuk melangkah. Di saku celananya, ponsel bututnya tiba-tiba mati. Ia lupa mengisi daya sebelum berangkat. Namun melihat apartemen megah di hadapannya, ia tak mungkin kembali. Hatinya gelisah. Ia mencoba menghidupkan ponselnya lagi. Namun layarnya tetap gelap. Ia tak bisa menghubungi Hoang. Tak tahu harus berbuat apa. Ia mendekati gerbang. Namun Satpam langsung melihatnya dari kejauhan. Satpam itu pemuda berusia 20-an, mengenakan seragam rapi dengan tangan di saku celana. Tatapannya tak bisa menyembunyikan rasa tak suka. Melihat Pak Tua dengan pakaian lusuh, sandal jepit dan motor butut, Satpam itu terang-terangan menunjukkan rasa jijiknya. "Ada perlu apa, Pak?" Satpam itu bertanya dengan nada kasar. Tatapannya seolah menganggap Pak Tua seorang pengemis. Pak Tua ragu, menatap Satpam itu sejenak lalu berkata lirih, "Saya ayahnya Hoang. Anak saya tinggal di sini. Saya mau menemuinya." Satpam itu mencibir. "Ayahnya Tuan Hoang. Bapak yakin Bapak tidak terlihat seperti penghuni di sini. Entah apa urusan Bapak, tapi saya rasa Bapak tidak bisa masuk." Pak Tua menelan ludah, hanya diam menatap Satpam. Meski harga dirinya terluka, ia tak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin bertemu putranya itu saja. Namun Satpam itu tak berhenti di situ. "Silakan pergi. Tempat ini bukan untuk orang seperti Bapak. Jangan mengganggu." Kata-kata kasar Satpam itu membuat Pak Tua tersentak. Kini ia merasakan perbedaan antara dunianya dan tempat ini. Ia hanyalah petani tua, miskin dan tampaknya di mata mereka, ia tak pantas berada di apartemen mewah ini. Pak Tua menunduk, merasa seperti hantu tersesat di antara gedung-gedung megah. Ia duduk di anak tangga,
mengelap keringat di dahinya dengan sapu tangan. Setiap tetes keringat terasa berat, membasahi wajahnya, namun tak bisa menutupi rasa malu yang meluap di hatinya. Sekitar 10 menit kemudian resepsionis cantik keluar. Gadis muda berpakaian modis itu berwajah dingin tak melirik Pak Tua sedikit pun. Matanya melintas cepat lalu beralih ke satpam. Kakek ini ngapain duduk di sini? Kalau tidak ada urusan usir saja. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati Pak Tua. Ia menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca, namun tak berkata apa-apa. Resepsionis itu tak peduli siapa dirinya, tak repot bertanya. Ia hanya menganggap Pak Tua seperti orang tak kasat mata, tak pantas berada di sana. Sementara itu satpam terus menggelengkan kepala, seolah Pak Tua adalah pengganggu di apartemen itu. Saya ayahnya Hoang. Anak saya tinggal di sini, ulang Pak Tua, namun suaranya terdengar lemah. Tak cukup kuat untuk meyakinkan mereka. Hoang yang mana? Resepsionis itu tertawa sinis, tak sudi memandangnya. Mau apa ke rumah anak bapak? Jangan ganggu kami. Pak Tua merasa dunia jungkir balik. Dunia ini terlalu asing baginya. Ia memandang gedung-gedung tinggi, tak mengerti mengapa ia harus menerima tatapan dan kata-kata penuh penghinaan ini. Ia tak mengerti mengapa putranya tinggal di tempat yang penuh diskriminasi seperti ini. Pak Tua tak ingin merepotkan Hoang. Ia hanya ingin sekali melihat putranya, tahu bahwa ia masih disayangi. Namun di dunia Hoang, ia hanyalah orang yang tak dibutuhkan, orang yang tak pantas berada di sana. Rasa sepi dan kecewa menyelimuti hati Pak Tua. Dulu Hoang masih anak kecil yang ia gendong. Kini ia tak pantas masuk ke rumah putranya sendiri. Rasa terhina semakin dalam, seperti duri menusuk hatinya, membuatnya tak tahan lagi. Satpam dan resepsionis tak menunjukkan rasa iba. Mereka hanya menganggapnya orang tak terlihat, orang yang tak pantas berada di apartemen ini. Pak Tua berdiri melangkah pergi, bersembunyi di sudut tembok, namun tak bisa menyembunyikan rasa malu yang meluap di hatinya. Mobil-mobil mewah terus keluar masuk apartemen. Orang-orang berlalu lalang, namun tak ada yang melihatnya. Tak ada yang menyadari kepedihan di matanya. Meski bukan orang yang mudah menangis, saat ini ia merasa semua yang ia korbankan selama hidup sia-sia belaka. Semua harapan yang ia gantungkan pada Hoang, pada ikatan keluarga, hancur berkeping-keping oleh penghinaan ini. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah hitam keluar dari apartemen. Hoang keluar. Rambutnya disisir rapi. Jas mahalnya menonjolkan penampilannya yang gagah dan modern. Hoang telah sukses. Ia direktur utama sebuah perusahaan besar. Pria yang pernah membuat Pak Tua bangga. Pria yang ia besarkan dengan susah payah. Namun, saat Hoang melihat Pak Tua berdiri di luar gerbang, tampak lusuh dan lelah, jantungnya berdegup kencang. Hoang tak langsung mengenalinya. Namun, sedetik kemudian, ia menyadari pria tua di hadapannya adalah ayahnya. Rasa senang yang muncul seketika lenyap, digantikan rasa terkejut dan tak percaya. Ia tak menyangka Pak Tua akan mengunjunginya seperti ini. Namun bagaimanapun, melihat ayahnya adalah sesuatu yang tak bisa ia abaikan.
Ia mendekat tersenyum dan bergegas menghampiri. Ayah ke kota. Kok tidak menelepon dulu? Kenapa tidak memberitahu agar aku bisa menjemput? Namun dalam kata-kata Hoang tak ada sedikit pun kehangatan. Ia hanya berbicara datar. Seolah kedatangan ayahnya bukan hal yang penting. Hoang tak melihat raut wajah sedih Pak Tua. Tak menyadari bahwa ayahnya telah menanggung begitu banyak penghinaan dari orang-orang asing di apartemen ini. Pak Tua diam. Matanya tertuju pada Hoang. Namun tak bisa mengungkapkan isi hatinya. Ia merasa senang sekaligus cemas. Senang akhirnya bertemu putranya. Namun tak mengerti mengapa putranya begitu acuh. Begitu tak peduli. Ayah, aku tidak menyangka ayah berdiri di luar, kata Hoang dengan tatapan bingung. Masuklah kita ngobrol di dalam. Namun saat Hoang berbalik, Pak Tua tetap berdiri di tempat. Hatinya sedih seperti jatuh ke jurang. Ia merasa dirinya hanyalah bayangan dalam kehidupan putranya. Hoang masih tak menyadari apapun. Pak Tua tak bisa menahan diri lagi. Hanya bisa memandang Hoang dengan hati yang berat. Rasanya semua harapannya akan sirna ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tepat saat Hoang akan membawanya masuk, satpam yang sejak tadi berdiri di dekat situ tiba-tiba mendekat. Matanya tak bisa menyembunyikan rasa permusuhan. Tuan Hoang, kata satpam itu dengan nada curiga. Kakek ini bilang ayah Anda. Tapi saya rasa dia tidak punya urusan di sini. Kami tidak bisa mengizinkannya masuk. Hoang berhenti berbalik memandang satpam sedikit mengernyitkan dahi. Namun ia tak langsung bereaksi. Ia mengerti tugas satpam adalah menjaga keamanan. Namun sikapnya tak bisa dimaafkan. Hoang tertegun sejenak, lalu memandang resepsionis dengan tatapan dingin. Sepertinya dari lubuk hatinya muncul api kemarahan. Kalian punya hak apa bicara seperti itu? Tanya Hoang pada resepsionis. Namun gadis itu hanya berbalik tak menjawab. Matanya dingin, memandang Pak Tua seperti awan lewat. Hoang kembali memandang satpam. Kata-kata Hoang berubah nada. Kalian pikir aku siapa? Kalian pikir aku akan membiarkan ayahku diperlakukan seperti ini? Ingat, apartemen ini tempatku bebas keluar masuk. Dan ayahku, orang yang membesarkanku, juga berhak masuk. Kata-kata tegas Hoang membuat satpam dan resepsionis kebingungan. Keduanya tak menyangka Hoang akan berkata seperti itu. Hoang melanjutkan, ayahku adalah orang yang paling aku hormati di dunia ini. Dan jika kalian tidak menghormatinya, jangan harap aku akan diam saja. Minta maaf padanya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melapor ke manajemen. Kata-kata Hoang bukan hanya luapan emosi, tapi juga pemahamannya tentang cinta dan pengorbanan ayahnya. Ia memandang satpam, memandang resepsionis, dan tak bisa menahan diri lagi. Ia menghampiri Pak Tua, menggenggam tangannya erat. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menyadari betapa pentingnya ayah. Aku janji akan berubah. Hoang memandang ayahnya dengan tatapan tulus. Tatapan Pak Tua tak lagi menunjukkan rasa sakit hati, digantikan oleh rasa lega.
Sebuah kebahagiaan kecil di hatinya karena akhirnya Hoang menyadari dan kembali pada keluarganya. Meski terlambat setidaknya, putranya telah menyadari arti keluarga dan itu sudah cukup baginya. Hoang menarik tangan Pak Tua masuk ke apartemen, melewati lorong luas dan dinding-dinding mengkilap. Tak peduli tatapan satpam dan resepsionis. Perubahan sikap Hoang membuat Pak Tua tak percaya. Bukankah ia selalu memimpikan hari putranya menerimanya seperti ini? Meski belum semua yang ia harapkan, setidaknya kini Hoang telah berubah. Dan itu di luar dugaannya. Di dalam lift Hoang berdiri di samping Pak Tua. Namun kali ini, tak ada jarak dingin seperti sebelumnya. Ia memandang ayahnya, memperhatikan kerutan waktu. Di wajah tuanya, Pak Tua tak berkata apa-apa, hanya memandang putranya. Tangannya tetap menggenggam tangan Hoang erat. Seolah takut jika ia lengah sejenak, putranya akan meninggalkannya. Meski Pak Tua tak tahu harus berkata apa, hatinya dipenuhi kebahagiaan sederhana. Pintu lift terbuka. Hoang membawa Pak Tua ke apartemennya. Apartemen Hoang luas dan mewah, dihiasi perabotan mahal. Namun di ruangan itu, yang membuat Pak Tua merasa berbeda, bukanlah keindahan barang-barang mewah, melainkan suasana dingin yang minim kehangatan keluarga. Hoang membawa Pak Tua ke ruang tamu, memintanya duduk di sofa empuk. Ia menyeduh teh sendiri, sebuah tindakan yang sudah lama tak Pak Tua lihat. Seumur hidupnya, ia terbiasa melakukan segalanya sendiri. Namun, hari ini, putranya melakukan ini untuknya. Ayah, maafkan aku. Aku tidak seharusnya membiarkan ayah mengalami ini, kata Hoang. Suaranya lirih. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupanku sendiri. Aku tidak memikirkan perasaan ayah, tidak memikirkan pengorbanan ayah untukku. Pak Tua diam, hanya memandang Hoang dengan tatapan penuh pengertian. Kata-kata Hoang mungkin tak cukup untuk menghapus semua rasa sakit di hatinya. Namun setidaknya itu menunjukkan perubahan pada putranya. Sebuah kesadaran yang terlambat tentang arti keluarga. Ayah, aku tahu aku salah. Tapi aku janji akan berubah. Aku akan meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan ayah. Aku tidak mau ayah merasa kesepian di sisa hidup ayah. Pak Tua memandang putranya. Matanya berkaca-kaca, suaranya tercekat. Ayah tidak butuh apa-apa, Hoang. Ayah hanya ingin kamu sehat, bahagia, dan jangan lupakan bahwa keluarga adalah yang terpenting. Ayah sudah cukup tua. Hanya berharap kamu mengingat ayah selagi masih bisa. Hoang diam. Tatapannya menerawang. Sepertinya kata-kata ayahnya membuatnya berpikir panjang. Ya, ia memiliki segalanya kecuali kehangatan keluarga. Selama bertahun-tahun, ia hidup di dunianya sendiri. Dunia yang penuh pesta, rapat, dan pekerjaan yang tak ada habisnya. Namun ia tak pernah meluangkan waktu untuk memikirkan orang yang memberinya segalanya. Hoang menunduk, hatinya dipenuhi penyesalan.
Namun kini ia mengerti bahwa tak pernah terlambat untuk berubah. "Aku akan berubah, ayah. Aku janji," kata Hoang lagi dengan tulus. "Aku tak akan membiarkan ayah berdiri di luar sana, merasa seperti bukan bagian dari dunia ini. Aku akan melakukan segalanya agar ayah tak merasa kesepian lagi." Pak tua tersenyum tipis. Senyum seorang ayah tua yang telah melewati banyak kesulitan. Senyum penuh keyakinan pada putranya. Ia tak butuh lebih dari itu. Baginya yang terpenting adalah Hoang menyadari arti keluarga. Menyadari bahwa cinta dan kasih sayang antara ayah dan anak adalah hal termahal, melebihi materi apapun di dunia ini. Keduanya duduk diam untuk waktu yang lama. Hanya terdengar detak jarum jam. Meski tak bicara, di ruangan itu, keduanya merasakan perubahan besar. Hoang bukan lagi anak laki-laki yang hanya memikirkan pekerjaan dan kehidupannya sendiri. Ia telah mengerti cinta kasih tanpa batas dari ayahnya, dan di hatinya sebuah tekad baru telah terbentuk. Tekad untuk memperbaiki segalanya, untuk menjadikan keluarga prioritas utama. Saat mereka duduk bersama, Pak Tua merasa telah menemukan kembali kebahagiaan. Kebahagiaan sederhana. Dan itulah satu-satunya yang ia butuhkan dari putranya. Hoang sesukses apapun, akhirnya menyadari bahwa keluarga tetaplah tempatnya berpulang. Keesokan harinya, saat fajar menyinari jendela, Pak Tua terbangun di kamar nyaman yang disiapkan Hoang untuknya. Semalaman, ia tak bisa tidur, bukan karena lelah, tapi karena rasa bahagia yang menyelimuti hatinya. Hoang telah berubah. Putranya akhirnya menyadari bahwa kasih sayang keluarga lebih penting dari semua hal duniawi. Ia merasa tak lagi kesepian di dunia ini. Pagi itu Hoang mengajak Pak Tua berkeliling kota, membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan. Jalanan ramai, gedung-gedung tinggi, dan taman-taman hijau. Namun yang paling membahagiakan Pak Tua adalah saat keduanya duduk bersama di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, menikmati teh dan bercerita tentang kenangan masa lalu, tentang panen raya, tentang sore hari bersama mencari ikan atau memanen padi. Aku masih ingat waktu kecil, setiap melihat ayah bekerja keras di sawah aku. Berpikir ayah orang terkuat di dunia, kata Hoang dengan suara lembut. Kini aku mengerti apa yang ayah lakukan bukan hanya untuk keluarga, tapi juga cinta tanpa syarat untukku. Aku janji tak akan membiarkan ayah menderita lagi. Pak Tua tersenyum, matanya berbinar. Ia tak butuh janji, hanya perlu Hoang benar-benar berubah. Dan hari ini ia melihatnya. Di hatinya, yang terpenting adalah pengertian, kebersamaan, dan kasih sayang. Keluarga yang tak pernah pudar. Meski waktu terus berlalu, saat mereka kembali ke apartemen Hoang, Pak Tua merasa semua kekhawatirannya telah sirna. Meski putranya adalah direktur utama sebuah perusahaan besar, meski ia tinggal di rumah mewah, namun pada akhirnya Hoang tetaplah putranya yang pernah belajar dan tumbuh dari pelajaran sederhana yang ia ajarkan. Dan begitulah, setelah sekian lama cinta antara ayah dan anak, meski melewati banyak cobaan, akhirnya pulih. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi ruang kosong, digantikan oleh ikatan kuat
yang dibangun di atas pengertian dan kasih sayang tulus. Kunjungan Pak Tua berakhir, namun itu membuka babak baru dalam hidup Hoang. Babak di mana ia mengerti bahwa sesukses apapun, keluarga tetaplah yang terpenting. Berikut 6 nilai yang bisa dipetik dari cerita ini. Kasih sayang keluarga tak ternilai. Kisah ini menekankan nilai cinta kasih antara ayah dan anak. Meski ada jarak, kasih sayang keluarga tetaplah yang terpenting. Melampaui semua cobaan dan kesulitan, rasa hormat dan keadilan. Kisah ini menunjukkan bahwa setiap orang, terutama orang tua, perlu diperlakukan dengan hormat dan adil, tanpa diskriminasi atau penghinaan. Meski kondisi hidup berbeda, kesabaran dan harapan, Anda bisa belajar kesabaran dalam situasi sulit dan berharap kasih sayang keluarga dapat menyembuhkan luka meski ada kekecewaan atau kesalahpahaman sebelumnya. Perubahan dan penyesalan. Hoang menyadari kesalahannya dalam memperlakukan ayahnya dan berjanji akan berubah. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa tak pernah terlambat untuk menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Nilai pengorbanan dan dedikasi. Anda bisa merasakan pengorbanan diam-diam seorang ayah untuk anak-anaknya. Dedikasi sepanjang hidupnya yang meski tak langsung dihargai, namun akhirnya mendapat pengertian dan rasa terima kasih. Kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kedamaian. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari kekayaan atau materi, melainkan dari momen-momen sederhana, dari kebersamaan keluarga dan kenangan indah, terutama saat keluarga saling menghargai dan menyayangi. Kisah Pak Tua dan Hoang adalah pengingat berharga tentang cinta, keluarga, rasa hormat, dan rasa syukur. Meski hidup berubah, meski sukses atau gagal, keluarga tetaplah tempat ternyaman yang memberi ketenangan dan kebahagiaan sejati. Kita mungkin tak sempurna, namun yang penting kita menghargai orang-orang terkasih selagi masih bisa. Jika Anda merasa kisah ini bermakna, jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Cahaya Kehidupan untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan ingatlah, setiap momen bersama keluarga adalah anugerah tak ternilai.